Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di sini saya Intan Amelia dari Prodi PJJKI UIN Sidoarjo Mirjati Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hukum nun sukun dan tanwin. Oke, sebelum kita lanjut, eh, perlu kita ketahui apa tujuan pembelajaran hukum nun sukun dan tanwin ini. Jadi yang pertama, tujuan kita belajar hukum bacaan nun sukun dan tanwin adalah memahami konsep dasar hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi kita yang pertama itu memahami konsep dasar hukum, kemudian yang kedua mengetahui jenis-jenis hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Oh, kalau nun sukun bertemu dengan ini gimana nih cara bacanya? Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan hukum bacaan dalam membaca Al-Quran secara benar. Nah, ini tujuan yang penting. Jadi, hukum yang kita belajar pembacaan sukun dan tanwin ya, agar cara baca Al-Quran kita yang benar, itu yang penting. Jadi yang pertama, memahami konsep dasar hukum, kemudian yang kedua mengetahui jenis-jenis hukumnya apa saja nih. Kalau ini kalau hukum bertemu dengan huruf ini apa saja apa namanya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah agar bacaan Al-Qur'an kita itu benar. Seperti itu tujuan pembelajaran dari hukum nun sukun dan tanwin. Oke, berikutnya pengertian nun sukun dan tanwin itu apa sih? Nah, nun sukun adalah huruf nun yang berharkat sukun, sedangkan tanwin adalah harokat tambahan berupa fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin yang muncul di akhir kata. Mesti kalau yang namanya tanwin itu mesti ada di akhir kata, nggak mungkin ada di awal atau di tengah kata, mesti ada di akhir. Lanjut, jenis-jenis hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini jenis-jenis hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama ada ibhar. Apa itu ibhar? Ibhar adalah nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin dibaca jelas bertemu dengan huruf halki. Apanya yang dibaca jelas? Ya nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf halki. Huruf halki itu apa saja? Huruf yang keluarnya makhrajul hurufnya itu di tenggorokan. Ada berapa huruf halki? Itu ada 6. Yang pertama ada ha, ko, ain, ghain, ha, dan hamzah. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, maka cara bacaannya yaitu dengan dibaca jelas. Apanya yang jelas? Sekali lagi, yang dibaca jelas adalah nun sukun atau tanwinnya. Gitu ya. Kemudian contohnya seperti apa? Ada contohnya nih. Contohnya seperti Quran surat Al-Falaq ayat 3 yang bacaannya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Tanwin di sini saya baca jelas. Ghasiqin idza waqab. Yang kedua, contoh yang kedua ada di Quran surat Quraisy ayat 4 yang bacaannya adalah wa amanahum min khauf. Nun sukun bertemu dengan huruf kho, min khauf. Nun sukunnya saya baca jelas. Paham ya teman-teman? Kemudian yang kedua di sini ada hukum bacaan idgham. Apa itu idgham? Nah, idgham adalah nun sukun atau tanwin diucapkan secara lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham. Jadi dimasukkan. Maksudnya lebur apa? Dimasukkan. Jadi nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham, salah satu huruf idgham.
Huruf idgham itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada idgham bighunna, jadi masuknya cara bacanya itu dengan dengung. Yang kedua adalah idgham bilaghunna. Cara masuknya itu dengan tanpa dengung cara bacanya. Apanya yang dengung, apanya yang tidak dengung? Nun sukun atau tanwinnya. Sekarang ada berapa sih huruf idgham bighunna, idgham bilaghunna? Nah, kalau idgham bighunna itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Kalau idgham bilaghunna itu ada 2, yaitu lam dan ro. Gitu ya. Langsung saja kepada contohnya. Nah, ini contoh bacaan idgham bighunna dalam Al-Quran. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 8, yang bacaannya adalah mayyaqul. Jadi huruf nun sukun dimasukkan kepada huruf ya. Mayyaqul. Cara bacanya ini biasanya cara mengidghamkan, cara memasukkannya itu adalah sebanyak 2 harakat atau 1 alif. Mayyaqul. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada contoh kitabam mubaraka, kitabam mubaraka. Tanwin bertemu dengan huruf mim, ya mim waw. Kitabam, jadi tanwin dimasukkan kepada huruf mim, seperti itu. Lanjutnya, ini contoh bacaan idgham bilaghunna. Tadi huruf idgham bilaghunna ada 2, ada lam dan ro. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf lam dan ro, cara bacanya dimasukkan tapi tanpa dengung. Kalau tadi dimasukkan dengan dengung. Mayyaqul kitabam mubarakan, seperti itu. Kalau yang ini tanpa dengung, ya. Contohnya yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 5, mirrabbihim. Jadi enggak dengung, langsung dimasukkan mirrabbihim. Kemudian contoh yang kedua ada pada surat Al-Kahfi ayat 82, wa min ladunka. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Wa min ladunka. Jadi langsung dimasukkan tanpa dengung. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada hukum bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin yang dibaca samar dan dengung ketika bertemu dengan 15 huruf. Apanya yang dibaca samar? Yang dibaca samarnya itu adalah nun sukun atau tanwinnya yang dibaca samar. Di sini ada beberapa huruf ikhfa. Nah, ini yang paling banyak ada 15 huruf di antara huruf-huruf hijaiyah. Di antaranya itu terkumpul dalam apa namanya, terkumpul dalam kalimat dalam bait nadom dalam salah satu kitabnya, yaitu bacaannya sibbasanatan jaga singkat sana jumpai dan jiduki itu pondok go lima. Di sini ada huruf zo, ta, kof, kaf, shin, sod, bot, to, jim, dal, zal, zal, sin, ta, dan gitu. Ya. Ada yang hafal nggak ya kira-kira teman-teman? Sibasana kan jaga singkat sana jumpai dan jiduki itu pondok go lima. Jadi itu terkumpul dalam sebuah bait yang ada di dalam kitab Hidayat Subian. Contohnya di sini. Nah, contohnya dalam Al-Quran itu ada pada surat Al-Baqarah yang sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, kalau di sini salah satu hurufnya itu berupa huruf fa. Bacaannya nyata fiha. Apa yang dibaca samar? Yang dibaca samar adalah nun sukunnya nyata fiha. Jedanya itu cara baca samarnya itu sama seperti idgham bighunna tadi.
sebanyak 2 harkat atau 1 alif. Natahtiha. Kemudian contoh yang kedua ada pada surat langsung saja ya. Langsung saja pembagian yang keempat. Nah, yang keempat itu ada iklab. Iklab di sini adalah mengganti atau mengubah bunyi nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba menjadi mim dengan dingin. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, kemudian cara baca ba-nya diganti kepada huruf mim. Jadi nunnya dimasukkan ke huruf ba, kemudian diganti seperti keluar huruf mim. Makanya dinamakan iklab dibalik. Gitu. Langsung contohnya ini ada salah satu contohnya saja ya. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 33. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Bacaannya adalah ambihum. Jadi tidak dibaca apanya yang dibalik. Ya, huruf nun sukunnya yang dibalik ke huruf nun. Jadi tidak lagi keluar huruf nun, tapi yang keluar itu seperti huruf nun. Ambihum. Seperti itu. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang dibalik itu bacaan nun sukun atau tanwinnya ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu kita baca seakan-akan huruf nun. Ambihum. Seperti itu. Sudah cukup itu dari saya singkat tentang penjelasan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.